Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang berharap bahwa ia bisa hidup bahagia. Ya, nggak semua orang yang merasakan kebahagiaan yang maksimal. Bahkan sampai ada yang ngalamin stres akibat beban hidup yang dirasa terlalu berat, kurang semangat, bahkan tertekan secara mental. Untuk bahagia sebenarnya sangat mudah, selama kita mau bersyukur dan menikmati hidup dengan lapang dada. Kita akan senantiasa bahagia. Tapi jika kita bersikap kurang bersyukur dan mudah emosi, maka kita akan jauh dari kata bahagia. Cerita kehidupan, motivasi sekaligus bisa menjadi inspirasi. Saya ilustrasikan melalui cerita sederhana yang mudah dipahami, menjelaskan bagaimana jika kita masih punya kalimat, ucapan, atau pikiran yang mengkerdilkan diri kita sendiri. Padahal, kalimat baik itu sendiri bisa mengubah hidup seseorang. Simak saja videonya, tonton sampai selesai, agar teman-teman bisa memahaminya. Seorang pria bernama Dharma. Ia dikenal sebagai tukang kayu yang rajin, pekerja keras, dan selalu bangun pagi untuk memulai harinya. Namun ada satu hal yang menjadi ciri khas dari Dharma, yaitu keluhannya yang gak pernah habis. Setiap pagi Dharma memulai harinya dengan kalimat dan ucapan, "Hari ini pasti sial lagi. Apapun yang aku lakukan tetap saja gagal. Lihat si Fulan bin Fulan tuh, hidupnya enak-enakan karena dia punya koneksi. Lah saya, siapa yang peduli?" Padahal Dharma mempunyai skill. Dia pintar membuat lemari, kursi, meja, bahkan ukiran kayu yang halus dan indah. Tapi semua itu jarang dihargai oleh dirinya sendiri, karena wajahnya selalu murung, ucapannya sinis, pikirannya dipenuhi rasa iri dan dendam pada nasib. Pelanggannya cukup banyak yang awalnya ingin memesan barang padanya. Tapi setelah mendengar keluhannya yang gak pernah berhenti, mereka jadi gak mau kembali. Mereka lebih memilih memesan ke tempat lain, meskipun hasilnya belum tentu sebaik buatan Dharma. Enggak jauh dari rumah Dharma, tinggal seorang lelaki tua bijak bernama Pak Saiful. Ia seorang pensiunan guru yang kini mengisi hari-harinya dengan berkebun dan membaca buku. Pak Saiful sering memperhatikan Dharma dan ia merasa prihatin. Satu sore ia menghampiri Dharma yang sedang duduk di depan rumahnya sambil mengeluh tentang pelanggan yang gak kunjung datang. "Mak," kata Pak Saiful dengan suara lembut, "kamu tahu kenapa hidupmu terasa berat terus?" Dharma hanya mengangkat bahu malas. "Karena nasib saya buruk, Pak. Tuhan mungkin memang tidak adil." Pak Saiful tersenyum lebar. "Bukan karena nasib, tapi karena pikiran dan ucapanmu sendiri yang terus jelek. Kata-kata itu seperti doa, Mak. Kalau kamu terus bilang, aku sial, aku gagal, ya hidupmu akan benar-benar seperti itu." Dharma menghela nafas. Itu cuma teori, mana mungkin kata-kata bisa mengubah hidup." Pak Saiful nggak memaksa, ia hanya menepuk bahu Dharma dan berkata, "Kalau kamu tetap yakin begitu, ya kamu benar. Tapi bukan karena kenyataannya begitu, tapi karena kamu sendiri yang memutuskan untuk tidak berubah." Seorang pemuda bernama Dadang. Kelihatannya dia baru pindah dari kota lain. Ia membuka usaha kecil, membuat kerajinan dari kayu, sama halnya dengan Dharma. Sama-sama mempunyai usaha di bidang perkayuan. Tetapi Dadang menggunakan bahan bakunya dengan kayu bekas. Mungkin karena keterbatasan modal usaha barangkali. Banyak yang meragukan usahanya karena bahan-bahannya tampak murahan. Tapi Dadang justru penuh semangat. Lain dengan Dharma, Dadang mempunyai kalimat motivasi sebagai penyemangat. Hampir setiap hari ia katakan, "Kayu tua pun bisa jadi berkah. Aku percaya hari ini lebih baik dari kemarin. Kalau terus berusaha, pasti ada jalan." Awalnya usahanya sepi, tapi Dadang tidak pernah putus asa. Ia tetap tersenyum, menyapa orang dengan ramah, dan selalu berpikir positif. Waktu berjalan,
Warga desa mulai tertarik. Mereka bukan hanya membeli produknya, tapi juga suka melihat semangat hidupnya. Dharma memperhatikan dari jauh. Ia mulai merasa ada yang tidak beres pada dirinya. Kenapa si Dadang bisa begitu bahagia, padahal dia baru mulai dan masih susah? Gumamnya, apa mungkin semua ini memang karena caraku berpikir dan bicara? Satu malam, Dadang duduk termenung. Ia mengingat setiap keluhannya, setiap kata negatif yang ia ucapkan. Ia merasa malu, bukan kepada orang lain, tapi kepada dirinya sendiri. Esok paginya, ia memberanikan diri melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan selama bertahun-tahun, yang menjadi ciri khas dari Dharma, yaitu keluhannya yang gak pernah habis. Setiap pagi, Dharma memulai harinya dengan kalimat dan ucapan. Ia berdiri di depan cermin dan berkata, "Hari ini mungkin berat, tapi aku mau mencoba lebih baik. Aku bisa, walaupun pelan-pelan. Aku pantas bahagia." Ucapan itu terasa aneh dan kaku. Entah kenapa, hatinya terasa lebih ringan. Ia mulai mengubah kebiasaan buruknya. Saat membuat bangku pesanan, ia tidak lagi menggerutu. Saat pelanggan belum datang, ia memilih bersyukur karena masih diberi kesehatan. Hari demi hari berlalu, perubahan kecil itu mulai terasa. Pelanggan lama mulai kembali. Mereka bilang, "Sekarang Pak Dharma lebih ramah ya." Pesanan mulai berdatangan. Bahkan beberapa orang dari desa lain tertarik dengan karya ukirannya. Ia pun mulai bekerja sama dengan Dadang membuat produk baru. Suatu sore, Pak Saipul kembali duduk di depan rumah Dharma. Mereka minum teh bersama sambil menikmati senja. "Lihat sekarang kamu, Mak," kata Pak Saipul sambil tersenyum. "Beda jauh dari beberapa bulan lalu." Dharma tertawa kecil. "Ternyata benar ya, Pak. Ucapan dan pikiran jelek itu kayak racun, bikin kita mandek di tempat. Sekarang saya sadar, hidup nggak bakal berubah kalau saya sendiri nggak mau mengubah isi kepala dan hati saya." Pak Saipul menepuk bahunya. "Kamu akhirnya mengerti. Itulah kekuatan sejati, mengendalikan pikiran dan lidah sendiri." Pesan moral dari cerita ini adalah, ucapan dan pikiran adalah bibit dari nasib kita ke depannya. Jika yang kita tanam adalah keluhan, pesimis, dan iri, maka buah yang tumbuh pun adalah penderitaan dan kegagalan. Namun jika kita menanam ucapan yang baik dan pikiran positif, meski perlahan, hidup akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Teman-teman, perubahan tidak datang dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.